Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita lanjutkan kitab Kaidul A'da, tipu muslihat, tipu daya yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam. Ini tidak akan pernah berhenti. Dari awal mula Islam didakwahkan oleh Nabi SAW sampai akhir zaman tidak akan pernah berhenti. Musuh-musuh Islam pasti ada. Baik ketika Islam itu jaya atau ketika Islam itu melemah seperti hari ini, akan selalu ada. Maka jangan percaya, jangan berkhayal bahwa kaum muslimin itu sebaiknya hidup berdampingan dengan Yahudi, Nasrani, non-muslim, saling hormat menghormati, saling toleransi. Ini dusta, ini khayal. Ini kita dibohongi. Buktinya apa kemarin? Jakarta, Surabaya, Makassar, Kairo, Mesir, Kuala Lumpur, Brunei, Jeddah. Ketika mayoritas kaum muslimin, maka Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu tenang, aman, tidak diusik. Ya kan? Lihat Jakarta ini, berapa persen mereka? Ya, mungkin nggak sampai 20%. Mayoritas kaum muslimin 80% lebih. Kalau perang, insya Allah pasti kita menang. Tapi aman, tentram, ya kan? Begitu pula di Surabaya, di Makassar, di Kuala Lumpur, di Mesir, di ini. Sekarang bandingkan ketika kaum muslimin minoritas. Lihat apa yang terjadi di Moro, di Patani, di Kashmir, di Rohingya, Myanmar, belum lama di Palestina, bahkan di negeri kita ini, di Ambon. Ini bukti bahwa mereka kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Itu di bibir saja. Itu ketika mereka lemah, ketika mereka minoritas. Ketika mayoritas, habis kita. Ya, maka jangan mau dibohongi. Dan kita tentu tidak ragu dengan firman Allah. Lihat surat Al-Baqarah 120. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang namanya Yahudi, Nasrani tidak akan ridho terhadap engkau kaum muslimin sebelum engkau mengikuti milah mereka, agama mereka. Ragukah dengan firman Allah ini? Tidak mungkin kita ragu. Nah, di kitab ini insya Allah kita tidak membahas lagi apakah berdamai apa tidak, bukan pembahasan kita. Yang kita bahas adalah bagaimana tipu daya orang-orang kufar akan dibahas di kitab ini, sekaligus bagaimana jalan keluarnya. Karena para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in tahu jalan keluarnya, sehingga mereka selamat. Para sahabat, para tabi'in ketika berhadapan dengan tipu daya orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka selamat. Nah, adapun banyak dari kita tidak tahu. Makanya akhirnya kita tidak selamat. Kita terkecoh, kita menjadi bulan-bulanan. Kita ikut teriak Israel, Israel. Ya, dari sini saja hal yang sangat sederhana kita sudah tertipu.
Berapa banyak saudara-saudara kita yang ikut-ikutan Yahudi mengatakan ganyang Israel, dasar Israel, kutuk Israel, bejat itu Israel. Udah kena kita. Antum tahu Israel siapa? Mencaci maki Israel, menghujat Israel, menjelek-jelekkan Israel, dosa besar. Kenapa? Israel itu seorang manusia yang sangat soleh, yang kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesolehan beliau. Bahkan Imam Syafi'i kalah, Abu Bakar, Umar kalah dengan kesolehan, ketaatan, keilmuan, keimanan Israel. Siapa Israel? Nabi. Nabi siapa? Nabi Yakub. Ayahnya Nabi Yusuf itulah Israel. Anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Luar biasa ini. Anaknya Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi. Mulia sekali beliau. Bagaimana kita caci maki, ganyang Israel, habisi Israel? Nah, berarti kita telah kena tipu daya Yahudi. Itu hal yang sederhana saja ya, yang sekedar nama saja. Tapi salah ya salah. Kita telah terkecoh, gitu ya. Yang biadab, yang kurang ajar, yang zalim bukan Israel, tapi Bani Israel. Beda Israel dengan Bani Israel. Ya, beda antara Harun ar-Rasyid dengan Khalifah al-Ma'mun, beda. Ayahnya Ahlus Sunnah, anaknya Ahlul Bidah. Beda antara Azhar dengan Ibrahim. Ayahnya kufur, syirik. Anaknya Nabi Khalilullah, Khalilur Rahman. Beda kan? Ayahnya luar biasa saleh, Nabi Israel. Adapun anaknya, anak-anak mereka kecuali yang Nabi Yusuf ya, dan adiknya Bunyamin, abang-abangnya luar biasa kebejatannya. Antum bisa lihat awal kisah kebiadaban mereka. Enggak jauh-jauh biadabnya tetangga bangsa lain, enggak, adiknya sendiri dibuang ke sumur. Itu pun usulan yang lebih baik. Usulan awal apa? Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Ya, itu usulan pertama. Mereka kan rapat, mereka musyawarah, berbincang-bincang. Ini ayah kita ini siapa? Nabi Yakub, Nabi Israel. Nggak adil, lebih cinta kepada Yusuf daripada kita semua. Gimana jalan keluarnya? Bunuh Yusuf, bunuh. Nah, ada usulan yang tertua Yahuda. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb. Jangan bunuh Yusuf, lemparkan saja, buang saja ke sumur agar nanti diambil oleh orang. Lihat, ini kebejatan pertama, kemaksiatan awal dari apa yang dilakukan oleh Bani Israel, Yahudi. Setelah itu luar biasa. Ya, kebejatan demi kebejatan, kedzaliman demi kedzaliman. Bayangkan, baru saja mendengar suara Allah bersama Nabi Musa di Bukit Tursina, dan mereka adalah 70 orang pilihan dipilih oleh Nabi Musa. Mendengar suara Allah mestinya kan bersyukur. Kan jarang-jarang, sedikit sekali yang mendengar suara Allah. Ini 70 orang pilihan. Setelah mendengar nama Allah, bukannya bersyukur, tambah rajin ibadah, tambah beriman, malah lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami enggak mau beriman lagi kepadamu sebelum Allah nampak di depan kami jelas terang-terangan, baru kami mau beriman. Lihat, kayak apa kurang ajarnya. Bukannya bersyukur, tambah beriman, tambah bertakwa, malah minta lebih. Ya, para sahabat Nabi enggak ada yang pernah mendengar suara Allah. Ini diperdengarkan.
bersama dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ini satu contoh di antara sekian ratus contoh kebejatan orang-orang Yahudi. Nah, mereka bikin tipu daya, salah satunya yang sedang kita kena ini. Saya kira entah berapa juta kaum muslimin yang ikut menyebut-nyebut mereka sebagai Israel. Mereka senang sekali disebut Israel karena Nabi kan, nama yang mulia. Mereka bukan Israel, mereka Bani Israel, anak-anaknya Nabi Israel, atau lebih tepatnya disebut Yahudi. Selagi mereka belum masuk Islam, mereka adalah Yahudi dan sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran sebagai bangsa yang al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim, bangsa yang dimurkai. Kalau Nasrani kan ad-dallin, bangsa yang sesat. Kalau Yahudi al-maghdubi alaihim. Maka selagi mereka tidak masuk Islam, maka kutukan itu akan terus ada pada diri mereka, al-maghdubi alaihim. Satu bangsa yang luar biasa congkaknya, sombongnya, zalimnya. Maka tidak usah kita heran, tidak usah kita marah-marah ya ketika mereka berbuat kurang ajar. Memang mereka kurang ajar. Selagi mereka belum masuk Islam, maka mereka akan terus kurang ajar sampai hari kiamat. Oleh karena itu yang ada cuma dua pilihan. Kaum muslimin menang, apa mereka yang menang? Mereka mati, apa kaum muslimin yang mati? Hanya ada dua pilihan itu. Ya, tidak ada pilihan hidup berdampingan, damai, tidak ada. Batal ayat Al-Quran. Kalau orang-orang Yahudi itu baik, orang Yahudi itu menolong kaum muslimin, orang-orang Yahudi itu membela kaum muslimin, memberikan haknya kepada kaum muslimin, batal ayat Al-Quran, batal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang saya bacakan beberapa ayat tentang tipu daya. Tentang tipu daya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan itu dibeberkan oleh Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu sebetulnya cukup dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah, cukup. Kita akan tahu rahasia mereka, borok mereka. Gitu. Justru dengan membaca berita, mengikuti perkembangan berita yang ada, kadang-kadang malah kita tertipu. Karena berapa banyak sumber berita itu, kantor berita itu yang menjadi corong mereka. Maka kita tertipu, ya kan? Kalau Al-Quran dan Sunnah kan tidak mungkin itu corong mereka. Al-Quran dan Sunnah dari Allah Rabbul Alamin, maka tentu akan berbicara jujur apa adanya. Siapa Yahudi itu, siapa Nasrani itu. Ya, saya bacakan ayatnya tentang makar mereka. Ya, Allah timpali makar mereka. Maka ayat yang sangat terkenal, barangkali antum hafal, wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, mereka membikin tipu daya. Allah sama bikin makar juga. Mereka bikin tipu daya, Allah bikin tipu daya juga. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik-baik pembikin tipu daya. Kemarin kita bahas siapa yang sangat semangat untuk membunuh Nabi Isa. Ya, dia orang terdepan, lari mengejar Nabi Isa. Dia manusia yang sangat bersemangat supaya Nabi Isa ini mati, dibunuh. Siapa dia? Dialah yang akhirnya justru disalib. Ini sumber yang sahih, kan ada beberapa sumber. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Ini yang sahih. Ya. Ini apa ini? Ini makar.
Ini tipu daya dari Allah. Gitu. Jadi dia manusia satu ini yang paling bersemangat untuk membunuh Nabi Isa, maka dia lari paling depan. Yang lainnya masih di belakang, dia yang terdepan untuk mengejar menangkap Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah tentu jauh lebih pintar dari dia. Dia bikin tipu daya, menipu orang-orang Romawi bahwa Nabi Isa dan ibunya akan merebut tahta Romawi dan seterusnya. Ini fitnah. Mana ada Nabi Isa berambisi punya tahta kerajaan? Tidak ada. Para nabi, para rasul berambisi dunia. Para nabi, para rasul berambisi surga ridha Allah, bukan dunia. Ini tipu daya. Nah, dia yang paling depan. Allah bikin tipu daya, Allah balas. Seketika Nabi Isa diangkat oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allah. Allah angkat Nabi Isa. Detik itu Allah rubah dia, manusia yang sangat semangat membunuh Nabi Isa, Allah rubah tiba-tiba fisiknya, pakaiannya, badannya persis seperti Nabi Isa. Sementara yang lain masih di belakang. Dia sendiri di depan. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Orang ini yang sangat bersemangat membunuh Nabi Isa justru dirubah persis seperti Nabi Isa. Tidak selang lama tentara Romawi datang, tentu menyangka inilah Nabi Isa. Maka dibunuh, disalib dan seterusnya. Lihat, ini tipu daya Allah. Ini makar Allah, diawali oleh makar mereka. Ya, dan ini bukan satu dua, kisah-kisah seperti itu. Ketika musuh-musuh Islam bikin tipu daya, lalu kaum muslimin taat kepada Allah, sami'na wa ata'na terhadap dalil, menyembah Allah satu-satunya, menjauhi segala bentuk maksiat, maka Allah tolong kaum muslimin, Allah menangkan, Allah bikin tipu daya. Kapan Allah biarkan kaum muslimin miskin? Allah biarkan. Diinjak-injak, dijajah oleh orang-orang kafir, Allah biarkan. Dijajah, difitnah, Allah biarkan. Kapan? Dan itu terjadi kan? Sekarang ini. Kapan? Di saat kita kaum muslimin bermaksiat. Ketika kita bermaksiat, sholat enggak, jarang ke masjid, makan riba, main judi asuransi, pacaran, tawuran, zina, minum khamar, korupsi, ini dilakukan oleh kaum muslimin. Maka Allah tidak tolong kaum muslimin, Allah biarkan kaum muslimin ya miskin, ya terjajah, sementara yang dibikin kaya adalah orang-orang kafir, yang dibikin maju oleh Allah orang-orang kafir. Ini sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak mungkin sunnatullah bisa berubah. Ini sunnatullah. Selagi kaum muslimin bermaksiat kepada Allah, maka Allah enggak akan tolong. Allah biarkan. Berada dalam kemiskinan, berada dalam penderitaan, Allah biarkan. Sebab kalau Allah mau tolong, enggak usah setahun 2 tahun. Hari ini juga, detik ini juga, mati Amerika, hancur Eropa, binasa Jepang, berkibar kaum muslimin kalau Allah mau. Jelas. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau ingin menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, jadilah, maka pasti terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah. Jika hari ini juga Allah ingin menghendaki kaum muslimin berkibar jaya di balik yang menjadi seperti Eropa, Inggris, Prancis, Amerika, Jepang itu kaum muslimin, tentu kecil bagi Allah. Kan pertanyaan besar, tanda tanya besar. Kenapa Allah enggak lakukan kalau bisa? Itu tadi, Allah enggak mau. Allah enggak mau menolong kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum musliminnya enggak pada sholat, malah minum khamar, malah berjudi, malah makan riba. Yang lebih parah, melakukan syirik, melakukan bid'ah. Gimana Allah mau tolong? Maka jangan bicara ekonomi dulu. Jangan bicara teknologi dulu.
Kalau Islam ingin jaya, bicara sudah pada sholat berjamaah di masjid apa belum? Subuh-subuh sudah pada ke masjid sholat berjamaah apa belum? Itu perempuan-perempuan sudah nutup aurat apa belum? Itu riba sudah ditinggalkan apa belum? Itu syirik bid'ah sudah ditinggalkan apa belum? Kalau belum, jangan berharap. Walaupun kita bicara teknologi, ekonomi, ini, itu. Ya sekarang kan, apa kaum muslimin tidak belajar teknologi? Banyak sekali. Yang teknokrat, yang saintis dan segala macam, kaum muslimin banyak. Tapi kenapa enggak maju-maju? Masih terus kalah dengan Jepang, Amerika, Eropa. Itu tadi, Allah enggak tolong. Kenapa Allah enggak tolong? Tadi sudah dijawab. Karena kaum muslimin membuat Allah murka. Ketika kaum muslimin makan riba, Allah murka. Ketika kaum muslimin berzina, minum khamar, berjudi, tidak salat, Allah murka. Apalagi berbuat syirik, kuburiyun, minta-minta kepada orang yang sudah mati, percaya dengan jimat-jimat, dukun, segala macam, Allah murka. Nah kalau murka, mana mau Allah tolong? Murka. Dan itu bagian dari sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah tidak mungkin berubah. Maka satu-satunya jalan, nggak ada yang kedua, nggak ada yang ketiga, satu-satunya jalan bagi kita semua. Kita tidak bahas urusan presiden, perdana menteri, para raja, itu urusan mereka, urusan kita ini. Urusan kita ini, bahwa Allah akan tolong kita, Allah akan menangkan kita kalau kita taat kepada Allah. Ketaatan terbesar apa? Ketaatan terbesar apa? Tauhid. Maka kuatkan tauhid kita, benarkan tauhid kita. Sudah tahukah kita apa tauhid rububiyah? Sudah tahukah kita, sudah fahamkan kita apa tauhid uluhiyah, apa tauhid asma wa sifat? Ini pelajari, ini camkan, ini yakini, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru Allah akan tolong kita. Ya. Karena pertolongan Allah itu bersyarat. Pertolongan Allah itu bersyarat. Ya. Saya bacakan. Wa kaidullahi lahu arba'atu ma'ani. Kaid. Kan kitab ini berjudul Kaid. Kaidul a'da, tipu daya. Nah, Allah membalas tipu daya mereka dengan tipu daya pula. Di sini beliau menulis ada 4 arti dari tipu daya Allah. Yang pertama, ihbatu kaidil kaid wa ifsaduhu. Membatalkan, merusak, ya, membinasakan tipu daya musuh itu. Ini pengertian pertama. Nanti ayatnya akan dibawakan oleh beliau. Ini arti pertama. Arti kedua, seperti tadi ya, kisah yang jahat terhadap Nabi Isa tadi. Yang kedua, ta'yidu man yukaidu lahum wa nasarahum ala a'daihim. Menguatkan kaum muslimin yang sedang ditipu. Maka Rasulullah ditipu. Rasulullah ditolong. Siapa yang menipu Nabi? Perempuan Yahudi. Bikin tipu daya mau membunuh Nabi, ngundang Nabi makan. Nabi dengan lugunya karena diundang makan datang. Dan makan daging yang sudah diracun oleh wanita Yahudi. Ya, diapakan Nabi oleh Allah? Diapakan Nabi oleh Allah? Ditolong. Maka seandainya ada Yahudi, Nasrani, PKI, siapapun yang bikin tipu daya untuk membinasakan kita, pasti Allah akan tolong. Maka nggak usah takut. Nggak usah takut. Allah akan tolong. Kalau kita betul meniti jalan sunnah, manhaj Nabi dan para sahabat. Karena selalu ditolong. Ya, ini tipu daya Allah. Yang ketiga,
tadbiru umuris salihin min ibadihi, mengatur keadaan orang-orang soleh itu. Nah, jadi begini, sehingga musuh-musuh itu gigit jari. Musuh-musuh itu gigit jari. Antum tahu Yahudi yang hari ini sedang mengkampanyekan riba, gigit jari pasti. Kalau orang-orang soleh itu betul-betul mengikuti sunnah Nabi SAW. Nggak ada yang mau makan riba, nggak ada yang mau membeli kendaraan ini dengan cara leasing riba, gigit jari mereka. Nah, sayang kaum muslimin nggak paham ini, sayang kaum muslimin nggak mengamalkan ini, maka laris, riba menjadi laris, gitu ya. Coba ketika kaum muslimin faham, orang-orang soleh itu mengamalkan syariat Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, gigit jari. Itu satu contoh di antara sekian puluh, sekian ratus contoh bahwa dagangan Yahudi tidak akan laku, dagangan Nasrani tidak akan laku kalau kaum muslimin kembali kepada ajaran Islam. Ya, antum kira Yahudi Nasrani marah nggak kalau kaum muslimin nggak ada yang rayain ulang tahun? Ya, mengucapkan selamat Natal, merayakan tahun baru. Yahudi Nasrani marah nggak? Marah, jengkel. Nah, sekarang Yahudi dan Nasrani senang, girang, karena hari ini kaum muslimin melakukan sesuatu yang menjadi ajaran mereka, ulang tahun, selamat Natal, selamat tahun baru, ya kan? Maka jalan keluar dari semua ini sebetulnya adalah cukup kembali kepada sunnah, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Ya, yang terakhir istidraj. Istidrajullahi ta'ala lil mudhnib. Allah memberikan istidraj. Barangkali antum tahu ya, apa itu istidraj? Istidraj itu pemberian Allah kepada orang-orang jahat, orang-orang kafir, agar semakin jahat, semakin kafir, semakin sesat. Seperti pemberian Allah kepada Fir'aun, pemberian Allah kepada Qarun, pemberian Allah kepada Namrud, kepada Iblis, kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Dajjal. Ini luar biasa, Allah memberikan hal yang luar biasa kepada mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka tambah sesat. Itu bagian dari tipu daya Allah. Ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan keterangan satu persatu. Masih ada 5 menit. Barangkali ada pertanyaan.